Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia Ramli dengan NIM G701249094. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan praktikum analisis farmasi percobaan pertama, yaitu spektrofotometri UV-Vis. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu definisi spektrofotometri UV-Vis. Nah, spektrofotometri UV-Vis ini merupakan teknik analisis instrumental yang mengukur suatu zat dalam menyerap radiasi elektromagnetik ultraviolet dan cahaya tampak, yang mana panjang gelombang dari cahaya ultraviolet yaitu 200-400 nanometer dan cahaya tampak 400-800 nanometer. Baik, selanjutnya prinsip kerja spektrofotometri UV-Vis. Nah, prinsip kerja dari spektrofotometri UV-Vis yaitu didasari oleh absorpsi atau penyerapan cahaya oleh suatu zat pada panjang gelombang di daerah tertentu seperti ultraviolet dan cahaya tampak. Nah, cahaya yang diserap tersebut digunakan untuk menentukan suatu konsentrasi suatu zat. Baik, selanjutnya jenis-jenis spektrofotometri UV-Vis. Nah, spektrofotometri UV-Vis terbagi atas dua jenis, yaitu single beam dan double beam, yang mana single beam ini yang menggunakan satu jalur untuk mengukur absorbansi, sedangkan double beam menggunakan dua jalur sekaligus, yaitu untuk sampel dan blanko. Baik, selanjutnya komponen-komponen spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama ada sumber cahaya, yang mana menghasilkan radiasi untuk diserap oleh sampel. Terus yang kedua ada monokromator, yang mana berfungsi untuk memisahkan cahaya polikromatik menjadi cahaya dengan panjang gelombang. Yang ketiga ada komponen sampel, yaitu kuvet, yang berfungsi untuk diisi oleh sampel. Ya, kalau untuk ultraviolet atau UV itu menggunakan kuvet kuarsa, sedangkan untuk visible itu menggunakan kuvet kaca atau plastik. Nah, terus komponen yang keempat yaitu detektor, yang mana berfungsi untuk mengubah energi sinyal cahaya yang tadi keluar dari sampel menjadi energi listrik. Terus komponen yang kelima yaitu pengubahan sinyal, yang mana sinyal yang tadi dari detektor diubah menjadi nilai absorbansi. Selanjutnya, hubungan hukum number Bird dalam pengaplikasian spektrofotometri UV-Vis. Nah, hukum number Bird ini merupakan dasar teori utama yang digunakan dalam analisis spektrofotometri UV-Vis. Nah, sebagaimana yang dinyatakan dalam hukum number Bird bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi suatu zat larutan dan panjang lintasan cahaya. Dan metode ini juga sering digunakan dalam analisis kimia farmasi dan yang lain. Baik, selanjutnya langkah-langkah menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama, dinyalakan alat, lalu ditunggu hingga alatnya stabil. Terus yang kedua, menentukan panjang gelombang maksimum dari zat yang akan dianalisis. Terus yang ketiga, menyiapkan larutan blanko. Terus dikalibrasi alat menggunakan blanko yang tadi. Terus selanjutnya diukur absorbansi larutan standar, itu digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Terus selanjutnya mengukur absorbansi sampel, itu digunakan untuk mengukur panjang gelombang. Terus yang terakhir menentukan konsentrasi zat yang telah dianalisis tadi. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.